Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, Skill 39. Nah, pada skill 39 kita akan bahas yang judulnya yaitu Use the correct singular or plural noun. Jadi, kali ini kita akan fokusnya itu ngebahas antara kata benda ya, noun ini kata benda. Sedangkan kata benda itu ada kata benda yang singular dan ada juga kata benda yang plural. Nah, kalau singular berarti dia kata bendanya single, satu ya, atau tunggal. Sedangkan plural itu untuk kata benda yang lebih dari satu atau disebut juga jamak ya. Oke, agar kita lebih paham apa yang dimaksud dari skill 39 ini, khususnya dalam konteks TOEFL test, langsung saja kita bahas ke slide berikutnya ya. Baiklah, di sini sudah ada sedikit tulisan, kita baca dulu ya. A problem that is common in the written expression sections of the TOEFL test is a singular noun used where a plural noun is needed. Okay? Or a plural noun used where a singular noun is needed. Jadi maksudnya itu adalah masalah yang umumnya muncul pada section atau bagian written expression ya. Bagian written expression itu adalah pada TOEFL itu adalah kadang ada kata benda yang singular atau tunggal, di mana sebenarnya kata benda yang dibutuhkan itu bukan singular, melainkan yang dibutuhkan adalah plural. Ya. Atau ada kata benda yang plural atau yang jamak, tapi yang sebenarnya yang digunakan itu jamak, tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan bukan yang jamak, melainkan yang tunggal atau disebut singular. Oke, kita lihat ya, maksudnya gimana nih dalam kalimat ya. Kita baca nih, sudah ada kalimatnya. Yang pertama di sini, on the table there were many dish. Nah, di sini ada keyword ya, atau kata kunci many. Many ini menunjukkan bahwa kata benda yang harus mengikutinya itu adalah jamak atau plural, yang artinya banyak. Kalau banyak itu kan pasti lebih dari satu, logikanya ya. Tentu kata benda yang mengikutinya atau setelahnya ini harus dalam bentuk plural, bukan dalam singular. Jadi, kita harus pastikan bendanya ini plural apa singular. Nah, pada kasus nomor 1 ini, ternyata bendanya atau noun-nya ini kita tandai sebagai N ya di sini ya. N, noun-nya, kata bendanya ini tidak dalam plural, tapi dalam singular. Sedangkan yang dibutuhkan itu bendanya harusnya dalam singular, plural maksudnya. Nah, harusnya kalimatnya ini, kata bendanya ini diubah menjadi plural, yaitu menjadi many dishes ya, atau benda yang bentuk jamak dari dish itu adalah dishes ditambah akhiran es, dishes. Jadi kalimatnya itu yang benar, on the table there were many dishes, bukan many dish. Kalau many dish itu nggak cocok dengan keywordnya. Keywordnya plural, sedangkan bendanya singular, nggak cocok ya. Jadi harus keywordnya, kalau keywordnya plural, maka bendanya itu atau kata bendanya itu harus plural juga. Baiklah, kita lihat contoh kalimat berikutnya. Yang kedua ini, the lab assistant finish every task. Nah, di sini ada lagi keyword yang kita temui ya, ada every. Every itu artinya setiap. Nah, kalau every itu dia selalu dalam bentuk singular ya. Jadi benda yang mengikuti setelah every ini selalu dalam bentuk singular. Nah, yang ini adalah kata benda ya. Setelah every-nya ini adalah kata bendanya ya. Nih, task ya.
Nah, sayangnya tesnya ini tidak dalam bentuk singular, sedangkan yang dibutuhkan itu bukan singular tapi plural, bukan dalam bentuk singular tapi plural ya. Sedangkan yang dibutuhkan tuh singular bukan plural. Ini plural atau jamak, ada akhiran s ya. Jadi harusnya dia diubah menjadi every test tanpa harus ada akhiran s ya, biar ini menjadi singular atau tunggal ya. Oke. Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini sudah coba dirangkum keyword atau kata kata kunci yang menandakan apakah kata benda yang mengikutinya harus singular setelah itu atau kata benda itu harus dalam bentuk plural atau jamak ya. Jadi kita lihat ya, di sini ada keyword yang pertama atau baris yang pertama. Di sini ada for singular nouns. Jadi untuk kata benda yang tunggal ya atau singular. Nah, untuk kata benda yang tunggal itu biasanya ditandai dengan keyword atau kata kunci sebagai berikut. Yang pertama ada each, tiap ya. Terus ada every, setiap. Single, satu. One, satu juga. All ini bisa satu, seekor, seorang, sebuah, selembar, tergantung benda yang mengikutinya ya. Nah, keyword ini menandakan kata benda setelahnya ini, setelah each-nya ini, setelah every-nya ini, setelah single, setelah one, ataupun setelah a-nya ini harus dalam bentuk yang disebut singular ini ya. Oke, jadi kalau kita tulis kata bendanya itu dalam bentuk plural atau kalian menemukan dalam TOEFL test itu kata benda yang mengikutinya itu plural, maka ditandai dengan each atau every atau single, one ataupun a, maka itu salah kata bendanya ya. Kemungkinan besar itulah jawabannya. Oke, kita lihat sekarang yang plural ya, for plural nouns di sini. Nah, ini khusus untuk kata benda yang jamak ya atau lebih dari satu. Nah, ada keywordnya antara lain yaitu pertama ada both yang artinya kedua, kemudian two, dua, many artinya banyak, several beberapa, various juga artinya banyak atau beberapa ya, berbagai ya. Nah, kata keyword ini atau kata kunci ini haruslah diikuti kata benda yang plural ya, harus dalam bentuk plural. Oke, pada umumnya bentuk kata benda plural dalam bahasa Inggris itu ditambahin s, tapi jangan lupa ya, ada kata benda yang bentuk pluralnya itu tidak beraturan. Nanti kita bahas juga apa aja itu. Tapi pada umumnya untuk menjamakkan bentuk kata benda itu cukup ditambahin akhiran s atau es. Oke, jadi kata benda yang mengikuti keyword ini harus dipastikan dalam bentuk plural. Nih ya, setelah both, setelah two harus dalam plural. Benda yang mengikuti many juga seperti itu, several, dan begitu juga various ya. Oke, langsung saja kita ke latihan ya, biar lebih paham dan bisa mengaplikasikan apa yang telah kita barusan bahas ya. Oke, kita baca dulu perintahnya di sini. Exercise 39. Each of the following sentences contains at least one keyword to tell you if a noun should be singular or plural. Jadi maksudnya dalam setiap kalimatnya itu sudah ada setidaknya satu keyword yang menandakan atau memberitahu kita apakah kalimatnya itu harus dalam bentuk singular kah atau harus dalam bentuk plural kah. Nah, dia minta circle the keyword. Jadi dimintanya dilingkarilah keywordnya itu tadi ya. Keywordnya tadi udah kita tahu kenalan semua ya, udah kita baca semua apa aja jenis-jenis keywordnya. Kemudian draw the line the nouns they describe. Jadi dia minta juga buat garis ya ataupun seperti garis seperti itu ya yang menunjukkan mana kata bendanya dengan keywordnya itu ya. Oke, jika kalimatnya benar maka kita tandai dengan huruf C, apabila kalimatnya salah dengan
huruf I. Langsung saja number 1. Oke, kita baca dulu. The automotive shop stock many parts for the various types of Hondas. Nah, di sini kita identifikasi dulu mana keywordnya. Nah, udah jelas ya, kita circle dulu keywordnya. Nah, tadi dia selain meminta kita untuk melingkari keywordnya, kita juga diminta untuk membuat garis yang menghubungkan antara kata benda dengan keywordnya. Nah, benda yang harus menjadi yang harus diperhatikan setelah keywordnya ini adalah parts. Ini bendanya ya. Kita tulis kata benda itu kan noun, jadi kita lambangkan dengan huruf N saja. Nah, kita harus pastikan ini keywordnya ini untuk plural kan. Many itu tadi masuk keyword plural, berarti kata benda yang mengikutinya juga harus dalam bentuk plural. Nah, apakah bendanya sini sudah plural atau masih singular? Nah, ternyata kita lihat di sini bendanya ini masih dalam bentuk singular. Harusnya kita ubah ke dalam plural. Bagaimana? Harusnya dia ada akhiran S. Jadi parts gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan kalimat nomor 1 ini salah, incorrect, karena kata benda tidak cocok dengan keywordnya. Keywordnya di sini diminta dalam bentuk plural, sedangkan kata bendanya singular. Harusnya kalau keywordnya plural, maka bendanya juga plural dan sebaliknya ya. Oke, kita lihat number 2. Every receipt must be removed from the cashier's drawer and tailed. Oke, nah di sini kita identifikasi mana keywordnya ya. Oke, kita lihat keywordnya di sini ada every. Every tadi termasuk keyword yang kita pelajarin ya. Nah, kalau every dia masuk ke dalam singular ya, singular, maka kata benda yang mengikutinya ini ya, receipt. Ini harus dalam bentuk singular juga, karena keywordnya itu menandakan singular, maka kata bendanya juga pastikan dalam bentuk singular. Kita cek apakah bendanya ini singular atau plural. Receipt ini dalam bentuk singular ya, sudah cocok. Ini singular, sudah cocok dengan keywordnya. Kalau pluralnya ada S-nya, receipts. Oke. Jadi kesimpulannya number 2 is correct sentence. Okay, number 3. The sales clerk demonstrated various additional ways that the machine could be used. Nah, kita cari mana keywordnya. Ini keywordnya ya, various. Oke, various. Nah, various ini masuk ke dalam keyword untuk yang plural tadi ya, ini plural. Nah, berarti kalau plural, berarti kata benda yang mengikutinya ini harus dipastikan juga plural. Kalau tidak plural, maka salah. Oke. Nah, sekarang kita cari mana kata benda yang harus dicoba untuk dideskripsikan dengan keyword various ini, yaitu adalah bukan additional ya. Jadi hati-hati, di sini bukan additional, tapi yang menjadi patokannya itu adalah kata bendanya itu adalah way. Kenapa ini bukan kata bendanya? Additional itu bukanlah kata benda, melainkan dia adalah kata sifatnya. Kata sifatnya. Jadi hati-hati, tidak selalu setelah keyword itu langsung kata bendanya ya, tapi bisa saja setelahnya itu atau dipisahkan dengan kata sifat. Additional ini adalah kata sifat ya, kata sifat. Jadi yang bendanya itu adalah way-nya ya. Oke, way ini adalah benda. Oke, sekarang kita harus memastikan apakah kata bendanya ini sudah cocok sama-sama plural. Ini kan plural tadi ya, various. Harusnya way-nya ini plural juga. Kita lihat ternyata bendanya ini tidak dalam plural tapi dalam singular. Jadi salah ya. Harusnya dia jadi ways, seperti ini kasih S, ways. Oke, jamaknya ya ways. Oke, jadi kesimpulannya number 3 incorrect ya, salah ya. Oke, sekarang kita lihat number 4. The woman found it difficult to believe that both of the piece of jewelry had disappeared. Nah, kita coba temukan dulu mana keywordnya.
Oke. Di sini kita lihat ada both. Both adalah keywordnya ya. Tadi kita udah ketemu both juga. Both ini kedua. Dan ini artinya keywordnya untuk singular. Nah, kita harus pastikan kata benda yang mengikutinya itu atau yang dicoba untuk yang dicoba dideskripsikan keyword ini itu memiliki sama-sama plural ya, karena keywordnya plural. Sekarang kita harus melihat mana kata benda yang coba dideskripsikannya, yaitu piece ya. Of the itu bukan bukan benda. Ini of sama the itu bukan kata benda ya. Yang kata benda itu adalah piece-nya ya. Oke, jadi harusnya piece-nya ini apa kita lihat, perhatikan apakah ini adalah singular atau plural. Ternyata kita lihat ini adalah singular. Harusnya dia dalam bentuk plural. Pluralnya seperti apa, yaitu cukup tambah s aja ya, yaitu pieces. Jadi harusnya kalimatnya both of the pieces ya, both of the pieces ya. Kenapa harus pieces dalam bentuk plural? Karena keywordnya plural ya. Oke, jadi kesimpulannya number 4 is incorrect. Salah ya, karena keywordnya tidak cocok. Harusnya dengan kata bendanya. Harusnya kata bendanya plural juga, karena keywordnya plural. Oke, kita lihat number 5. The unhappy man became more and more discouraged with each passing days. Nah, mana ini keywordnya? Di sini kita ada each ya, berarti ini merupakan keywordnya. Each itu termasuk keyword dalam singular ya. Nah, kalau dia singular, berarti kita harus pastikan benda yang mengikutinya itu juga harus dalam bentuk singular. Mana benda yang dicoba untuk dideskripsikannya dari keyword each, yaitu adalah bukan passing ya, melainkan ini panjang nih, balik ke sini nih, days ya. Oke, ada days ya, bukan passing. Passing itu adalah kata sifatnya ya. Oke, yang jadi kata bendanya itu yang days-nya ini nih, kata bendanya, noun-nya. Nah, sekarang kita pastikan apakah bendanya ini sudah singular atau plural. Ternyata bendanya ini bukan singular tapi plural. Kenapa ini ada akhiran? Kenapa tahu ini plural? Karena ini ada akhiran s. Berarti ini bendanya dalam bentuk plural. Harusnya tidak perlu ada s-nya. Jadi cukup each passing day ya, karena each itu menandakan keyword yang menandakan singular. Jadi kesimpulannya number 5 is incorrect. Salah ya, harusnya bendanya singular karena keywordnya sudah singular. Oke, kita lanjutkan ke number 6. An extended cruise would be a nice way to spend a vacation 1 days. Nah, di sini kelihatan ya, keywordnya ada one. Nah, one ini artinya satu. Kalau satu berarti pasti singular kan. Nah, benda yang mengikutinya ini harus kita pastikan bendanya ini singular atau plural. Yaitu harus dalam bentuk singular karena keywordnya singular kan. Nah, ternyata kita lihat di sini days-nya tadi ada akhiran s. Kalau ada akhiran s ini merupakan jamak atau plural. Kan kita butuhnya singular. Jadi kesimpulannya number 6 maksudnya. Number 6 itu salah, incorrect. Harusnya bendanya itu tidak dalam bentuk plural. Harusnya dalam bentuk singular karena keywordnya singular juga. Oke, kita lanjut number 7. The manager was surprised that not a single worker was available on Tuesday. Nah, mana ini yang menjadi keywordnya? Yang ini ya, a single ini ya, single. Ini juga tadi masuk ke keyword kan. Nah, keyword dari plural. Maka kita harus memastikan bendanya, mana bendanya, yaitu worker ya. Worker ini masuk ke jenis kata benda. Oke, kalau kita lihat di kamus tuh ada kelas katanya. Apakah kita bisa ketahui apakah itu masuk kata kerja, verb, atau kata benda, noun, atau kata sifat, adjective, atau kata keterangan, adverb itu ya. Nah, itu bisa dicek juga di kamus ya. Nah, ini worker ini masuk ke kata benda. Tadi keywordnya ini singular, keywordnya ini untuk kata benda yang singular, dan kata bendanya juga sudah
singular juga, worker. Kalau jamak ada s, workers ya. Nah, berarti kesimpulannya nomor 7 benar ya. Correct, karena keywordnya singular dan benda yang mengikutinya juga sudah singular. Oke, number 8. The housekeeper cleaned the room and took 2 of the occupants' dress to the laundry. Nah, kita harus lihat mana keywordnya. Keywordnya di sini 2 ya. 2 berarti 2 kan, 2 berarti itu lebih dari 1, berarti plural. Benda yang harus mengikutinya itu haruslah dalam bentuk plural. Mana benda yang menjadi patokannya itu bukan of, bukan the, bukan juga the occupant. Yang menjadi benda yang dicoba untuk dideskripsikannya itu adalah dress ya, dress. Kenapa tidak of the occupant? Karena bendanya itu, ya benda dasarnya itu adalah sebenarnya dress. Occupant-nya ini bukanlah benda yang dideskripsikan. Occupant-nya ini hanya penambah informasi ya terhadap bendanya ya. Bendanya itu sebenarnya adalah dress-nya itu ya, bukan occupant-nya ya. Jadi hati-hati, ini adalah noun phrase atau frase kata benda, kumpulan kata benda ya. Jadi yang diperhatikan itu bukanlah belum tentu, atau maksudnya kata benda yang setelah keywordnya itu belum tentu langsung kata bendanya. Bisa aja kata bendanya terpisah sedikit jauh seperti ini ya dengan keywordnya. Jadi kita harus mengidentifikasi maksudnya apa, bendanya yang mana gitu ya, jangan sampai terkecoh. Nah, ini adalah bendanya itu dress. Dress-nya ini apakah dalam bentuk plural? Sudah dalam bentuk plural, ternyata tidak dalam plural, yaitu singular. Harusnya itu kita ubah jadi dresses ya, dresses ya. Oke, jadi kesimpulannya nomor 8 ini salah, incorrect. Okay, number 9. When the first bill was defeated, the Senate immediately began work on the different bills. Nah, mana sekarang yang menjadi keywordnya? Di sini ada kata ya, ada kata ini tadi kan bisa artinya sebuah, seekor, seorang, selembar, tergantung benda yang mengikutinya ya. Nah, benda yang dicoba untuk dideskripsinya itu bukan different ya, tapi bills-nya ini ya. Jadi hati-hati, tidak selalu setelah keywordnya itu langsung kata benda yang dicoba dideskripsikan dari keywordnya itu. Bisa saja dipisahkan dengan kata sifat atau preposisi atau yang lainnya ya. Nah, ini bendanya itu adalah bills, different bukan kata bendanya ya, tapi bills-nya ini yang menjadi kata benda. Nah, ini adalah bendanya. Karena tadi keywordnya singular, itu singular ya, sebuah ya, maka bendanya juga harus kita pastikan dalam bentuk singular. Sayangnya bendanya ini bukan dalam singular tapi dalam plural, ada akhiran s. Harusnya tanpa akhiran s, bill aja gitu ya. Jadi kesimpulannya number 9 is incorrect, salah, karena keywordnya tidak cocok dengan bendanya ya. Bendanya keywordnya singular, bendanya plural. Jadi cocok ya, salah jadinya. Number 10, the last one. There were several boxes in the cupboard and each box contained a dozen glasses. Nah, di sini sebenarnya ada 2 ya. Ada 2, bahkan 3 keywordnya di sini. Di sini ada several. Several tadi, yang pertama several ya. Several tadi masuk ke dalam keyword. Ya, several itu sama dengan various ya, some ya, banyak, bukan banyak ya, beberapa ya, beberapa. Berarti ini kalau beberapa itu kan lebih dari satu tuh. Berarti bendanya ini plural, berarti bendanya yang mengikutinya ini boxes ya, harus dalam bentuk plural juga kita pastikan. Kita lihat nih, ternyata bendanya sudah dalam bentuk plural juga, berarti cocok ya, pas ya. Nah, sekarang kita lihat ke keyword berikutnya. Di sini ada each. Nah, each juga tadi termasuk keywordnya. Sekarang kita pastikan benda yang dideskripsikannya itu sudah dalam bentuk singular, karena each itu kan singular ya, keyword untuk singular. Nah, bendanya box ini singular karena pluralnya boxes. Jadi cocok ya, keywordnya singular, bendanya singular. Nah, satu lagi nih, ada a dozen.
a dozen ya. A dozen ini juga keyword nih. Dozen ya, artinya banyak ya, artinya selusin ya, dozen. Nah, harusnya itu berarti jamak ya, plural ya, berarti benda yang mengikutinya ini, glasses-nya ini harus dalam bentuk, ini bendanya ya, noun, kita tulis di sini aja. Oke, bendanya juga harus dipastikan plural juga. Kita lihat ternyata di sini sudah plural juga, jadi udah pas ya, semuanya keywordnya dan benda yang mengikutinya atau benda yang dideskripsikannya itu sudah sesuai. Kalau keywordnya singular, bendanya singular. Kalau keywordnya plural, bendanya sudah juga plural. Jadi kesimpulannya number 10, number 10, the sentence is correct. Benar ya sentence-nya ya. Oke, baiklah, itu saja penjelasan kita untuk kali ini teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau di-request, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Kita bakalan bahas banyak-banyak materi bahasa Inggris, bukan hanya TOEFL aja ya. Nanti kita coba bahas tenses, kemudian reading text, listening, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa subscribe ya, di like, di share, di komen biar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.